Baik, pada video kali ini, kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tugas besar untuk mata kuliah algoritma dan juga pemrograman. Namun sebelum kita mulai, sebaiknya kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya Kadek Galima Utama dengan NIM 1020224300070. Kemudian dilanjut oleh teman saya. Nama saya Jabriel Bamasena Javier Arjanto, NIM saya 102022430030. Nama saya Noval Bravis Lampa, NIM saya 1020224000303. Nama saya M. Faizul Kamal, NIM saya 1020224300037. Oke, jadi untuk presentasi tugas besar algoritma dan pemrograman, kita mulai dari bab 1 yakni pendahuluan. Di mana kita melatar belakangi tugas besar ini dengan melihat data statistik bahwa UMKM di Indonesia berkontribusi sebanyak 60,5% pada tahun 2019. Tentu ini angka yang sangat besar sekali, mengingat Indonesia memiliki jutaan ratusan juta penduduknya. Nah, hal ini dapat kita lihat bahwa UMKM di Indonesia itu memerankan peran yang sangat krusial dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam perhitungan PDB atau GDP Indonesia. Namun, dari data ini, dari OCBC tahun 2023, kita dapat melihat bahwa sebanyak 80% dari masyarakat Indonesia itu ternyata masih melakukan perhitungan dan juga pencatatan keuangan serta stok barang itu masih manual. Tentu hal ini menimbulkan banyak masalah karena pencatatan secara manual itu banyak sekali human error-nya atau kesalahan entah penulisan ataupun perhitungan. Oleh sebab itu, kita membuat sebuah aplikasi UMKM yang dapat membantu UMKM membantu di bidang inventory management. Selanjutnya kita ke bab 2 atau laporan. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk dari sisi database program kami, di sini kami membuat database yang terdiri dari 3 tabel. Yang pertama ada tabel users, products, dan juga transaction. Di sini untuk tabel-tabel yang berelasi, di sini ada tabel users ke transactions dengan foreign key user ID dari tabel dari ID di tabel user. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian flowchart. Baik, jadi di sini ada satu buah flowchart yang dimana kita memulainya dengan start, yaitu dia akan menginput username, password, dan row. Nah, jika datanya itu valid, dia akan langsung masuk ke display form, dan jika tidak, dia akan mendisplay data Anda salah, silahkan masukkan kembali, hingga username, password, sama role-nya itu udah benar. Nah, setelah di display form, di sini ada sebuah tombol, yaitu ada logout, dan jika kita mengklik tombol logout-nya, dia akan kembali ke menu input username, password, dan role. Dan jika kita tidak mengkliknya, ya tetap di display form. Selanjutnya ke page A2. Nah, di sini ada satu buah flowchart yang tadi juga, yaitu di sini kita akan meread search term sama selected kategori 0308. Search term dan selected kategorinya ini tuh bisa berupa all atau yang kita pilih sendiri. Lalu setelah itu kita akan memproses database-nya masuk ke database, dan di sini ada decision di mana jika usernya itu adalah admin, dia akan mendisplay dari search term dan selected kategori. Dia itu akan menampilkan sebuah produk, yaitu ID-nya, name, kategori, stock, price, expired date, created at, dan edit dan hapus. Lalu di sini ada satu tombol, yaitu call edit dan call delete. Dan juga jika kita mengklik edit, dia akan mengedit langsung masuk ke read nama barang, kategori barang, stok barang, harga barang, dan expired date. Jika tidak, dia akan tetap menampilkan produknya. Lalu di sini juga ada satu buah call delete, yang dimana jika kita mendelete suatu produk, dia akan
mendelete selected data, yaitu masuk ke proses di sini. Lalu masuk ke A3. Di sini ada, setelah kita read nama barang, kategori barang, ataupun informasi barang dari yang kita read tadi, di sini ada sebuah decision, yaitu di sini ada is button tambah barang clicked. Jika kita mengklik tambah barangnya, dia itu akan langsung proses database. Dan jika kita tidak, dia akan langsung masuk ke decision, yaitu di sini ada is button edit barang clicked. Dan di sini jika is data exist, dia juga akan langsung masuk ke proses database. Dan jikalau tidak, tolong -2, page -2. Jika tidak, kita akan langsung kembali meread nama barang, kategori barang, stok barang, dan harga barang, dan expire date. Page -3 lagi. Nah, setelah kita, jika data exist ya, dia akan langsung masuk ke proses database. Dan di sini ada is update database sukses. Nah, jika dia bersifat yes, yaitu display yes, dia akan menampilkan sebuah box message, yaitu sukses message. Dan di sini juga ada sebuah decision, di mana jika usernya itu adalah kasir, dia akan menampilkan sebuah receipt atau nota. Dan jika tidak, dia akan langsung masuk ke pilihan, yaitu di sini ada is user exit application. Nah, kalau dia memencet tombol yes, dia akan mengakhiri sebuah programnya. Dan jikalau tidak, dia akan menampilkan ke display form yang di page -1. Nah, di sini juga balik lagi ke is update database sukses. Jika dia menampilkan atau no, dia akan menampilkan sebuah error message yang dimana di -2 dia itu dia akan kembali meread nama barang, kategori barang, dan informasi produk lainnya. Lalu ke -2 lagi, page -2. Nah, di sini itu adalah yang tadi saya jelaskan, itu adalah jika role-nya sebuah admin. Nah, bagaimana jika role-nya itu adalah kasir? Di sini ada beberapa perbedaan, di mana di sini barang yang akan ditampilkan itu sedikit berbeda, di mana untuk sebuah kasir dia akan menampilkan nama, kategori, stok, price, expire date, dan tambah. Jika di tampilan di kasirnya itu ada sebuah tambah ya. Jika kita mengklik tambah tersebut, dia akan menambahkan suatu produk ke dalam keranjangnya. Jika tidak, dia akan tetap mendisplay sebuah produk barangnya. Dan jika kita sudah menambahkan suatu produk, dia akan mengkalkulasi total harga dari suatu barang tersebut. Page -3. Nah, di sini mungkin akan saya jelaskan secara singkat ya, soalnya kalau saya jelaskan satu-satu itu agak rumit. Jadi di sini itu kesimpulannya itu dia akan dia akan mengkalkulasikan terlebih dahulu suatu nilai kembalian, total bayar, dan total harga. Setelah itu, dia akan meread semua total bayar, kembalian, dan total harganya, dan dia akan kembali mendisplaykan kembalian, total bayar, dan total harga. Nah, jika checkout buttonnya itu diklik, atau tombol checkoutnya diklik, dia akan kembali langsung memproses database. Lalu dia akan masuk ke Isabet database sukses, dan dia akan langsung masuk ke yes, display sukses message. Dan di sini, karena role-nya itu adalah kasir, dia akan menampilkan sebuah nota dari barang yang kita beli. Nah, di sini juga kita bisa diberikan sebuah pilihan di mana is user exit application, dia bisa bersifat yes. Jika kita yes, dia akan mengakhiri sebuah program, dan jika no, dia akan langsung masuk ke display form. Nah, balik lagi di is checkout button clicked. Nah, jika kita memencet no di is checkout button clicked, langsung ke page -2.
Jika kita memencet no, dia akan mendisplay kembali barang-barang yang ada di role kasir ini. Mungkin itu saja untuk sebuah flowchart-nya. Baik, kita akan memulai dari pseudocode di form login, di mana ini merupakan halaman pertama. Jadi, dimulai dengan form 1, di mana kita menginisialisasi dan juga mendeklarasi kelas form 1 yang turunan dari form di Windows atau Visual Studio 2022, sehingga aplikasi ini berbentuk form. Kemudian kita juga mendeklarasikan kesempatan ini sebagai bentuk, misalnya user itu menginput sebanyak 3 kali, maka kesempatan sudah habis untuk memasukkan username dan juga password. Kemudian ada function login. Login ini memasukkan, user dapat memasukkan username dan juga password, kemudian dia akan memilih role antara admin dan juga user. Kemudian akan melakukan validasi data dengan data yang di database, apakah benar atau salah. Apabila salah, dia akan mengulang sebanyak 3 kali, namun apabila benar, dia akan masuk ke form selanjutnya sesuai dengan role masing-masing. Kemudian untuk ini, selanjutnya yang di kanan adalah komponen form 1, di mana ini adalah initialize komponen, ini fungsi default dari Visual Studio 2022, maka dia akan menginisialisasi komponen seperti text box, grid view, dan juga sejenisnya. Dan untuk text box 2 ini hanyalah untuk menghandle ketika text box username itu di enter ketika mulai dimasukkan oleh user. Dan yang ini ada juga sama, misalnya text box-nya itu di leave dan belum ada isinya, dia itu akan memasukkan string username untuk enter. Ini password juga sama. Apabila dimulai dimasukkan, maka tulisan passwordnya mulai menghilang. Untuk leave, ini juga sama di password ini. Apabila user tidak memasukkan apa-apa, maka akan muncul tulisan password. Nah, ketika user ingin mengklik application exit yang ada di pojok kanan atas yang berwarna merah, maka aplikasi akan berhenti dan button minimize untuk mengecilkan, meminimize aplikasi yang sedang berjalan. Dan ini adalah fungsi untuk mengecek apakah usernya valid. Dia akan mengecek ke database dengan menerima parameter string user dan juga allowed user. Dan apabila benar, dia akan return true. Tapi kalau misalnya salah, dia akan return false. Dan dia juga akan ngecek ini apakah passwordnya valid. Yaitu passwordnya itu akan menerima password dan juga allowed rule. Dia akan mengecek apakah sesuai dengan ada di database. Kalau benar, dia akan true, dan kalau salah, dia akan return false. Nah, ini get user ID dengan menerima parameter username 0308, ini adalah sebuah parameter username-nya. Kemudian dia akan mengecek dengan adanya database SQL apakah ada atau salah. Jadi misalnya kalau ini salah, dia akan display error retrieving user ID dengan menampilkan error message-nya, begitu. Tapi kalau misalnya benar, dia akan return user ID 0308 yang ada di database. Oke, untuk button login ini adalah function yang dijalankan ketika login admin ataupun login kasir diklik. Bedanya adalah button login admin akan memberikan parameter 1, kalau kasir dia akan memberikan parameter 2. Dia akan mengecek di sini di button login ini apakah password atau username-nya sudah tepat sesuai dengan di database, begitu. Jadi kalau misalnya salah, dia akan menampilkan error message, misalnya passwordnya salah, dia akan bilang passwordnya salah dengan menampilkan sisa kesempatannya. Dan juga kalau username salah, akan menampilkan username tidak ditemukan. Apabila keduanya salah, akan menampilkan username dan password tidak ditemukan. Oke, jadi bagian selanjutnya itu adalah membahas mengenai pseudocode untuk formulir di admin gudang. Jadi code-nya ini dimulai dari memanggil initialize komponen. Jadi ini akan memanggil komponen-komponen seperti data grid view, tumble button, dan juga sejenisnya yang sebagai fungsi default di Visual Studio 2022. Kemudian fungsi load data. Ini fungsi load data akan memanggil ke fungsi yang ini, di mana ini akan memanggil data-data yang ada di MySQL. Dia akan mengecek database tersebut, kemudian dia itu akan mengambil semua produknya dengan base filter itu, dan juga dari kategori, juga ada di search term, begitu. Kemudian setelah load data berhasil, dia akan menampilkan add grid views button. Ini add grid views button ini fungsinya itu pertama menambahkan kolom tombol edit di kolom, di setiap kolom, kemudian juga menambahkan tombol hapus di setiap barisnya, begitu. Selanjutnya itu adalah function dari filter barang. Jadi function ini berfungsi untuk memfilter barang based on selected kategori. Jadi misalnya ada database, kemudian
ada kategori yang dipilih, maka dia akan menyesuaikan dengan filter yang ada di selected kategori tersebut. Kemudian untuk search barang ini adalah fungsi untuk mencari barang yang ada di database, jadi dia akan menerima parameter berupa search, kemudian user akan menginputkan sebuah string di mana string tersebut akan termasuk di search 0308 ini, kemudian akan dicari di database-nya, kemudian akan ditempelkan kepada user di data grid view. Dan selanjutnya itu adalah TB search barang, adalah fungsi untuk search barang apabila kita set dulu search term 0308 ini ke to lower. Jadi setiap search term 0308 itu akan diubah ke lowercase. Kemudian akan dipanggil fungsi search barang yang di atasnya untuk mencari barang yang ada di database. Kemudian kita lanjut ke function add barang. Di function add barang ini dimana ketika user bisa mengklik add barang itu, maka dia akan menambahkan sesuai dengan data yang terbaru. Dia akan membaca name, kategori, stock, price, expired date, dan juga created add, itu dari tanggal. Kemudian itu akan memasukkan ke database. Apabila berhasil, dia akan menampilkan barang berhasil ditambahkan, namun apabila error, dia akan menampilkan error message. Nah, selanjutnya itu adalah button tambah barang klik, ini untuk menghandle apabila button dari tambah barang itu diklik, dia akan memanggil ke fungsi add barang yang ada di sebelumnya yang ada di sini. Nah, selanjutnya itu adalah function update barang. Jadi fungsi update barang ini dilakukan ketika user mengklik tombol edit, kemudian itu akan mengupdate kira-kira apa aja data yang ingin diubah. Apabila dia sudah berhasil, dia akan menampilkan data berhasil diubah. Apabila gagal, dia akan menampilkan error message seperti berikut ini. Nah, untuk yang di bawahnya, button edit barang ini adalah menghandle apabila user mengklik tombol edit. Begitu, dia akan memanggil update barang ini. Dan selanjutnya adalah function delete barang. Ini adalah function yang dijalankan ketika user mengklik tombol delete. Nah, dia itu akan memilih dulu. Jadi dia itu akan memilih data yang ada di database, dan dia akan melihat ID produknya. Nah, dari ID produk tersebutlah yang menjadi acuan data mana yang akan dihapus. Begitu. Apabila berhasil dihapus, maka dia akan menampilkan success message berupa barang berhasil dihapus. Apabila gagal, dia akan menampilkan gagal menghapus barang beserta error message-nya seperti apa. Untuk di give warehouse cell click, ini adalah function untuk menampilkan semua data-data yang ada, dan juga dia menampilkan kolom-kolom seperti ada kolom edit, name, kategori, stock price, expired date. Ini juga akan men-set TB nama barang, text box nama barang ini ke product name. Untuk kategori juga disesuaikan menjadi kategori 0308 dan juga seterusnya. Nah, kemudian untuk function button logout, ini adalah function di mana apabila user mengklik tombol logout, dia akan kembali ke form login di awal. Dan itu akan juga menutup jendela atau window yang sedang ditampilkan atau di panel admin gudang. Kemudian selanjutnya ada function minimize, button minimize untuk meminimize aplikasi, untuk button exit, dan juga untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk form kasirnya kurang lebih sama dengan beberapa perbedaan yang minor, di mana akan di-declare dulu user ID sebagai integer, kemudian itu adalah inisialisasi komponen, seperti tadi di mana Visual Studio 2022 akan menginisialisasi komponen seperti button review database-nya untuk lalu data base yang ada begitu. Kemudian set user ID 0308 ke user ID ini untuk mengset di mana user ID ini akan menjadi berisi value dari user ID 08. Kemudian untuk load data card ini akan load data card adalah sebuah keranjang yang akan menampilkan summary dari barang-barang yang akan dipilih. Kemudian add reviews button ini untuk menghandle review atau tampilan tabel di tampilan user form kasir. Oke, untuk selanjutnya ini load data card. Nah, data card-nya akan menambahkan kolom ke data di give card ini. Jadi ini akan menerima inputan berupa ada nama produk, kategori, harga, dan juga quantity. Apabila user mengklik quantity beberapa kali, misalnya 3 kali, maka itu akan ditambah sama dengan 1 secara terus-menerus begitu. Kemudian selanjutnya adalah ini untuk menghandle fungsi menambahkan tombol tambah. Jadi di kolom tambah paling kanan itu di setiap barisnya akan terdapat tombol tambah. Ini adalah function untuk menghandle hal tersebut.
Selanjutnya di pojok ini adalah function untuk apabila kolom tambah tersebut diklik, maka inilah yang terjadi. Di mana apabila tombol tambah diklik, maka data-data yang ada di database di baris tersebut akan dilempar atau dikirim ke data grid view yang card. Kemudian apabila seandainya produk yang sama diklik beberapa kali, maka dia akan menambahkan plus sama dengan 1 untuk quantity ya. Ini adalah lanjutannya, di mana apabila sudah selesai, dia akan mengupdate card secara total, secara keseluruhan. Ini adalah function untuk the give card cell value change. Jadi apabila ada value yang berubah, maka di sini adalah function yang menghandle hal tersebut. Jadi apabila ada perubahan nilai pada jumlah barang di card atau di keranjang tadi, maka dia akan memanggil fungsi ini. Selanjutnya ini adalah function untuk menghandle, memperbarui total harga keranjang. Jadi apabila di keranjang itu ditambahkan beberapa kali produk, maka dia akan menghandle misalnya total harga. Nah, total harga itu akan dihandle di sini. Kemudian dia itu kuantitinya dijumlahkan dan juga total harganya dikali. Begitu. Selanjutnya ini adalah function untuk menangani perubahan pada input total bayar. Jadi text box total bayar ini apabila semua barang yang tadi udah dimasukin ke cart, nah kemudian user kasir ingin memasukkan nominal yang ingin dibayarkan. Nah, setelah itu akan ditampilkan kembalian. Kira-kira kembaliannya berapa? Apabila kembaliannya kurang, maka akan ditampilkan display pembayaran kurang. Ini adalah function untuk proses checkout apabila sudah pasti selesai, keranjangnya sudah fix sesuai dengan keinginan customer, maka proses checkout ini akan mengakses dan juga mengupdate database yang ada. Kemudian dia akan menampilkan receipt. Namun apabila terjadi beberapa error seperti misalnya kuantitinya negatif atau beberapa hal lain yang tidak sesuai, atau misalnya nama produknya ada yang kosong, tidak ada apa, maka dia akan menampilkan error. Selanjutnya, ini adalah function untuk menyimpan data transaksi ke database. Jadi misalnya udah di check out, kemudian ada beberapa quantity yang berkurang, maka akan diupdate di sini. Dan apabila terjadi error, maka akan ditampilkan error message seperti transaksi gagal beserta errornya. Kemudian yang ini adalah untuk menampilkan nota transaksi. Jadi ketika kasir itu sudah klik check out dan data berhasil disimpan dan jadi terjadi perubahan di database, maka akan ditampilkan nota transaksi. Ini adalah seperti receipt di toko-toko pada umumnya. Jadi dia akan menampilkan total bayar dan juga summary dari card atau keranjangnya, total kembaliannya, dan juga sejenisnya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi CRUD yang ada di dalam program kami. Yang pertama itu ada read, yang selanjutnya itu ada di admin gudang itu juga ada read di bagian data, list data. Di selanjutnya itu juga ada create and update untuk menambahkan barang. Selanjutnya ada search and filter, itu untuk mencari data barang yang ada di dalam database. Selanjutnya itu ada menampilkan data di panel kasir, itu ada read dan create, dia untuk menambahkan data ke panel di sebelahnya. Selanjutnya itu ada read, itu untuk untuk membaca data yang sebelumnya sudah ditambahkan. Selanjutnya itu ada read and create, itu jika semua barang sudah ditambahkan, itu akan menghitung total harga, total bayar, dan akan melakukan proses mencetak nota. Selanjutnya ada search and filter juga, ya untuk mencari data barang serta untuk menyaring kategori barang. Baik, di sini saya akan mendemokan program dari yang sudah kita buat. Untuk tampilan pertama adalah login. Di sini ketika user menginputkan username yang salah, tetapi passwordnya benar, dia akan muncul error username tidak ditemukan. Apabila username benar, tetapi password salah,
dia akan mengasih error password salah. Ketika dua-duanya salah, karena sudah mencoba sebanyak 3 kali, aplikasinya akan tertutup. Lagi. Baik, kita pertama akan login ke dalam tampilan admin. Oke, ketika login berhasil, ini akan muncul tampilan dari admin dengan data yang ada di database. Ketika kita akan memulai proses create, di sini saya akan menambahkan Fortnite dengan harga Rp5.000. Kategorinya adalah makanan. Lalu stoknya misalnya 25 dengan tanggal expired 1 Januari 2025. Ketika barang berhasil ditambahkan, data akan langsung masuk ke dalam database dan dimunculkan di dalam sini. Ketika kita akan mengedit suatu barang, misalnya di sini kita akan merestock sarden ABC menjadi 40. Ketika diklik tombol edit, data berhasil diubah. Ketika kita akan mendelete data dari database, di sini kita akan mendelete tool. Kita akan hapus, barang berhasil dihapus. Oke, di sini juga bisa mencari barang. Misal tadi yang baru kita tambahkan, Fortnite, langsung muncul. Lalu di sini bisa juga filter berdasarkan kategorinya. Misalnya makanan, yang muncul akan makanan doang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilan kasir. Ketika berhasil, kita akan masuk ke dalam tampilan kasir. Nah, di sini sebagai kasir, saya bisa melakukan transaksi apabila ada pelanggan yang misalnya membeli sarden sebanyak 2 buah. Lalu ada juga yang membeli kornet. Nah, saya bisa mengubah juga jumlah barang yang dibeli di sini. Misalnya membeli kornet 4. Lalu akan langsung muncul total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Nah, ketika pelanggan sudah membayar, misalnya pelanggan di sini membayar dengan 50.000, akan langsung muncul juga nominal kembalian dari pembayaran user, pembayaran pembeli. Di sini saya juga bisa melakukan search untuk mencari barang berdasarkan nama barangnya. Misalnya Aqua. Bisa juga memfilter berdasarkan kategori barangnya. Misalnya di sini makanan atau minuman. Ketika sudah selesai, kita akan klik checkout dan transaksi akan langsung tersimpan di database. Dan akan langsung memunculkan nota yang berisikan detail-detail dari transaksi yang sudah berlangsung sebelumnya. Baik, itu tadi merupakan demo dari aplikasi yang sudah kita selesaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Galih. Oke, jadi sudah ditampilkan demo dari penggunaan aplikasi UMKM yang telah kami buat. Selanjutnya, kita balik ke slide presentasi. Demikianlah dari presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, yakni penggunaan aplikasi UMKM yang telah kami buat dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas serta mengurangi terjadinya permasalahan human error yang dihadapi oleh mayoritas atau 80% UMKM yang di Indonesia. Kami harap dengan adanya aplikasi ini dapat berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah Anda berikan untuk menonton video kami. Terima kasih.